Halo, perkenalkan nama saya Septi Wahyuningrum, Rombel PAPB Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan sedikit review dari sebuah jurnal penelitian yang berjudul Volatilitas Inflasi di Indonesia, Fisikal atau Moneter. Dengan penulis Aloysius Dino Hervino, publikasi Finance and Banking Journal, volume 13, nomor 2, bulan Desember tahun 2011. Dengan reviewer saya sendiri, Septi Wahyuningrum. Latar belakang adanya penelitian ini adalah pemikiran tentang inflasi yang banyak dipahami merupakan suatu fenomena moneter, sehingga untuk menguranginya adalah dengan dominan kebijakan moneter. Pemikiran terkait dengan teori kuantitas uang yang berjalan menjelaskan bahwa inflasi hasil dari perubahan relatif antara penawaran uang dan barang. Studi empiris perihal tingkat inflasi dari sesi teori fisikal di Indonesia masih sangat terbatas, namun telah banyak penelitian yang dilakukan di berbagai negara menggunakan aplikasi FTEPL seperti di negara-negara industri, negara-negara berkembang, dan negara sedang berkembang. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas di Indonesia, baik dari sisi fisikal maupun moneter, serta dampak Supreme Mortgage 2007 sebagai guncangan eksternal yang terintegrasi dengan sisi fisikal ke dalam volatilitas inflasi di Indonesia. Kajian teoris. Penulis menggunakan teori utama berupa teori fisikal tentang tingkat harga yang dikembangkan oleh Lipper, Woodford, dan Sims. Kebijakan fisikal memainkan peranan yang penting terhadap tingkat harga, di mana tingkat harga dipengaruhi oleh domestic demand. Hipotesis pertama dan kedua, variabel utang luar negeri Indonesia dan variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hipotesis yang ketiga, variabel boneka Supreme Mortgage 2007 yang berinteraksi langsung dengan variabel utang luar negeri Indonesia berpengaruh positif terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Metode peneliti menggunakan pengembangan model ARDL-HM atau Autoregressive Distribute Lag Error Correction Model yang dikembangkan oleh Pesaran dan SIM pada tahun 1999 dan sejalan dengan model yang digunakan oleh Valeresia 2009. Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia, peneliti menggunakan data runtut tim series kuartal dengan mengambil sampel dari periode 2000 hingga 2010 atau pasca kritis 1997 dengan seluruh data diperoleh dari Bank Indonesia. Hasil pertama, hasil variabel baik jumlah uang yang beredar maupun utang luar negeri signifikan pada level 1%. Namun koefisien arahnya tidak sesuai dengan teori. Ini terlihat dari hasil estimasi jangka pendeknya yang menjelaskan bahwa setiap peningkatan jumlah uang sebesar 1 miliar rupiah akan berkontribusi negatif terhadap tingkat inflasi sebesar 0,16%. Sedangkan setiap peningkatan 1 juta dolar utang luar negeri akan menurunkan tingkat inflasi sebesar 0,30%. Hasil kedua, dalam jangka panjang, baik jumlah uang yang beredar maupun utang luar negeri memiliki pengaruh positif terhadap volatilitas tingkat inflasi di Indonesia. Yang ketiga, Supreme Mortgage tahun 2007 tidak berdampak pada volatilitas inflasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan model stabilitas yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan dan saran. Disimpulkan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan utang luar negeri dan jumlah uang yang beredar justru akan menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Dalam jangka panjang, volatilitas tingkat inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh dua sisi, yaitu sisi fisikal dan moneter. Sisi fisikal diwakili oleh utang luar negeri guna menutup defisit anggaran belanja negara, sedangkan sisi moneter diwakili oleh teori kuantitas uang atau jumlah uang yang beredar. Namun sisi moneter lebih dominan mempengaruhi volatilitas tingkat inflasi di Indonesia dibandingkan dengan sisi fisikal. Dalam penelitian ini, tidak ada alasan yang kuat bagi peneliti untuk memasukkan external shock crisis Supreme Mortgage 2007 yang diinternalisasikan dengan sisi fisikal guna melihat dampaknya pada volatilitas tingkat inflasi Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih.